Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kalau kembali kami bisa bertemu di dalam ibadah kami bersyukur. Mari Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rohmu yang berkuasa atas kami. Tuhan memberkati, mengurapi mulai dari hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Biarkan pengurapan-Mu atas hambamu untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus campur tangan, Tuhan tuntun, Tuhan urapi, supaya benar-benar kebenaran-Mu bisa muncul, kebenaran-Mu bisa disampaikan di dalam nama Yesus. Semua yang mau menghambat, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah semua yang bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapapun Bapa jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat, Tuhan kuasai, Tuhan tundukkan untuk bisa menerima firman Tuhan, untuk bisa mendengarkan Bapa. Tuhan tolong Bapa, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Semua yang anti, yang berlawanan, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan mau berkati buat ibadah kami siang hari ini. Kami mau buka Tuhan Yesus firman Tuhan ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya kalau kita bisa bertemu kembali siang hari ini dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai. Ya saudaraku, saya percaya ya kenapa di dalam setiap ibadah itu firman Tuhan selalu disampaikan saudaraku. Ya karena benar-benar yang saya tangkap, yang saya mengerti bahwa Tuhan itu mau mengajari kita terus. Tuhan itu mau menuntun kita terus saudaraku. Tuhan benar-benar mau menyelamatkan, mau mengubahkan saudaraku. Sehingga benar-benar setiap orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan hikmat, bisa mendapatkan pertolongan saudaraku. Sehingga benar-benar apa yang Tuhan kerjakan itu bisa terjadi dan tidak ada yang menjadi sia-sia saudaraku. Ya saya percaya Tuhan mengerjakan itu kepada setiap orang tanpa terkecuali. Jadi benar-benar Tuhan itu ya yang saya mengerti, yang saya tangkap bahwa Tuhan itu benar-benar mengerjakan. Jadi buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah, sebenarnya sangat rugi ya kalau kita beribadah, kita datang tapi kita anggap sepele atau kita tidak peduli, kita tidak mau tahu, ya kita anggap itu biasa saja. Saudaraku, itu rugi sekali gitu ya kalau kita tidak menghargai itu dan kita tidak menyambut itu gitu ya, karena benar-benar Tuhan mengerjakan itu untuk keselamatan kita, bukan untuk Tuhan gitu ya. Justru itu menguntungkan kita ketika kita benar-benar mau meresponi saudaraku. Sekecil apapun, satu aja kita bisa responi, itu sudah luar biasa buat hidup kita gitu ya. Jadi ya saya juga berharap, saya mengajak kita semuanya gitu saudaraku ya, seperti apapun mungkin tidak sepenuhnya bisa mengerti, tapi minimal ketika memang datang mau beribadah dan datang memang mau mendengar, usahakan untuk bisa menangkap, usahakan untuk bisa menerima, usahakan untuk membuka hati sungguh-sungguh saudaraku ya, karena ketika sedikit aja ada penolakan, itu seperti benteng, itu akan menutupi sehingga tidak bisa kita menerima, tidak bisa untuk menyambut firman Tuhan. Ya siang hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Judul firman siang hari ini saya beri judul ketidakpercayaan mendatangkan hukuman saudaraku. Ya jadi ketidakpercayaan mendatangkan hukuman. Ya sebenarnya Tuhan Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan orang percaya ya, datang untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya, mau mengasihi Dia. Tujuan Tuhan itu cuman satu saudaraku, Dia mau menyelamatkan. Benar-benar Tuhan mau menyelamatkan. Jadi saya terlalu percaya juga bahwa setiap orang yang mau percaya, yang mau meresponi, yang mau mendengar, yang mau mengikuti, pasti bisa menerima itu gitu. Tetapi ketika orang juga tidak meresponi, sekalipun dari Tuhan mau menyelamatkan saudaraku, keselamatan itu belum tentu bisa diterima ya, karena memang orangnya yang tidak mau terima. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar ketidakpercayaan mendatangkan hukuman. Kita akan buka firman Tuhan dari kitab Maleaki 2 pasalnya yang ke-17, pas Maleaki 2 ayat 17 sampai Maleaki 3 ayat yang ke-5 saudaraku ya. Maleaki 2 ayat 17 sampai Maleaki 3 yang ke-5 saudaraku ya. Judul perikopnya hari ini, Tuhan datang untuk menghukum.
Ya, mungkin kalau kita baca judulnya aja saudaraku ya, ya kadang-kadang kita berpikir kok sepertinya Tuhan itu berlawanan ya. Ya kadang-kadang kan seperti itu kalau di firman Tuhan di kitab, kalau kita baca di Injil Yohanes 3 saudaraku ayat 17 ya. Sebelum masuk di Maliaki ini mungkin saya bacakan dulu buat kita semuanya ya, Yohanes 3 ayat 17. Di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tetapi buat orang yang tidak percaya, saudaraku, dia sudah di bawah hukuman. Karena dosa sudah ada. Manusia itu sifatnya dosa. Dosa itu membuat kita terhukum. Ketika kita berbuat dosa, pasti ada hukumannya, saudaraku. Jadi setiap orang yang tidak percaya, pastinya dia sudah ada di bawah hukuman. Karena hukuman itu bisa dihapus, bisa diangkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar Yesus tidak bisa mengangkat dosa, tidak bisa menghapus dosa, saudaraku. Nah, tetapi hari ini judul perikopnya Tuhan datang untuk menghukum, gitu ya. Itu kadang-kadang kalau direnungkan itu seperti berlawanan ya. Tetapi yang sebenarnya memang saudaraku, Tuhan itu datang untuk menyelamatkan. Tetapi ketika orang tidak mau terima, ketika orang tidak mau percaya, ketika orang tidak mau, saudaraku, ya akhirnya kedatangan Tuhan itu memang untuk menghukum, gitu ya. Karena bicaranya Tuhan itu terang, kita ini gelap. Ya, bicaranya Tuhan itu kudus, kita tidak kudus, saudaraku. Sehingga ketika yang terang itu datang, ketika yang kudus datang, pasti yang gelap itu dikalahkan. Pasti yang tidak kudus itu akan dikalahkan. Jadi kalau kita termasuk yang ada di dalam kegelapan, pasti kita akan terhukum. Jadi Tuhan datang untuk menghukum, iya juga, karena dia datang memang untuk membebaskan, melepaskan kita dari hukuman. Tapi ketika kita tidak percaya, kita termasuk orang yang dihukum. Jadi saudaraku, ya sebenarnya kalau direnungkan ya, ikut Tuhan itu bukan main-main, saudaraku ya. Kita nggak bisa main-main gitu, karena itu bicara hidup dan mati, diselamatkan atau dihukum. Pilihannya cuma dua itu. Ketika orang percaya, ketika percaya dia diselamatkan. Tetapi ketika tidak percaya, berarti dihukum. Dan itu terjadi kedatangan Tuhan itu. Kedatangan Tuhan itu berbicara dua. Ketika percaya, keselamatan akan terjadi. Tetapi ketika tidak percaya, kedatangan Tuhan itu untuk menghukum. Jadi kita harus mengerti, saudaraku. Makanya respon kita itu kepada Tuhan itu sangat penting. Ketika kita tidak menanggapi, ketika kita tidak meresponi, ketika kita tidak mau buka hati, karena bagian kita tuh sebenarnya tinggal menerima aja, menerima Yesus, menyambut Yesus, kita terima, kita dapat keselamatan, saudaraku. Karena Tuhan yang akan mengerjakan itu buat kita. Jadi benar-benar sebenarnya ya apa yang dikerjakan Tuhan itu luar biasa. Tetapi tergantung bagaimana respon kita ya. Saya baca dari ayat yang pertama, Maliaki 2:17. Di sini dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, karena orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ya saudaraku, kadang-kadang sepertinya kadang-kadang kita melihat gitu ya, ya kok kan di sini dibilang setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Karena kadang-kadang orang berpikir, mungkin sebagian orang, ya kasih karunia Tuhan, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyelamatkan, sehingga kadang-kadang kok malah bikin yang jahat, kok malah berbuat yang tidak baik, sepertinya tidak apa-apa. Bahkan kan di sini dikatakan seolah-olah Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, di manakah Allah yang menghukum? Ya karena kelihatannya kok kayaknya masih dikasih toleransi, kok kayaknya masih dikasih kebebasan. Itu kan pikiran manusia, saudaraku ya. Pikiran manusia. Manusia berpikir, buktinya aku bohong gak apa-apa. Buktinya aku ya ketika melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak apa-apa. Sekarang mungkin belum apa-apa, tapi akan ada waktunya tetap. Dan kita kan tidak pernah tahu berapa lama, saudaraku, kapan, kita tidak tahu. Tetapi yang kita harus tahu gitu, saudaraku, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan buat yang percaya.
Tapi buat yang tidak percaya, kedatangan Tuhan itu akan menghukum. Karena kedatangan Tuhan itu untuk menyatakan kekudusan, menyatakan kebenaran, menyatakan terang. Ketika orang tidak mau menerima, pasti kegelapan itu akan dikalahkan dengan terang. Yang hina, yang tidak kudus itu akan dikalahkan dengan kekudusan. Gitu. Jadi kalaupun hukuman itu sepertinya belum terjadi, kalau sepertinya tidak apa-apa, itu bukan berarti tidak dihukum, saudaraku ya. Mungkin kita akan buka sama-sama ya Roma 2 ayat 4 sampai 6 ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari kitab Roma 2 ayat 4 sampai 6. Di sini dikatakan, Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudaraku, sebenarnya kalau sepertinya belum terjadi apa-apa, sepertinya belum dihukum, bukan berarti itu yang berkenan sama Tuhan. Ya kan, Tuhan datang mencari orang berdosa. Tuhan datang mencari orang berdosa, tetapi menuntun orang berdosa itu kepada pertobatan. Makanya kan di sini di ayat 4-nya bilang ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan, kalau Tuhan memberikan waktu, kalau sepertinya belum dihukum, belum terjadi apa-apa, sepertinya tidak dihukum, bukan berarti Tuhan berkenan. Tetapi itu bicara Tuhan masih ada kemurahan, masih mau memberikan kesempatan. Ya Tuhan di sini dikatakan kelapangan hatinya gitu ya, dan tujuan Tuhan itu cuma satu, menuntun kepada pertobatan. Jadi hari ini sepertinya kita berbuat dosa, sepertinya masih bisa diampuni. Kok kayaknya masih bisa lewat. Kok kayaknya tidak terjadi apa-apa. Saudaraku, Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita bertobat. Tetapi di sini ayat 5 kan katakan ya, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi ketika kita bertahan, ketika kita mengeraskan hati, ya memang aku nggak bisa, ya memang aku begini, ya aku kan orang berdosa, ya tetap bertahan dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, saudaraku. Ternyata ketika kita bertahan di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, kita tutup mata, kita berpikir nggak apa-apa, atau kita mentoleransi kompromi dengan mengatakan ya gimana, aku memang nggak bisa, aku memang nggak mampu. Saudaraku, di situ ternyata ketika kita tidak mau berubah, ketika kita tidak mau bertobat, ketika kita tidak mau meninggalkan dosa itu, ketika kita tidak mau meninggalkan kedagingan itu, kelemahan itu, saudaraku, kita tetap mau bertahan di dalam dosa, melakukan yang jahat. Di situ dikatakan sama aja kita sedang menimbun murka atas diri kita sendiri. Ya, Tuhan punya kasih karunia, Tuhan punya kemurahan, dan Tuhan mau menyelamatkan. Tapi ketika orang tidak meresponi, ketika orang tidak menganggap itu sesuatu yang berharga, ketika orang menyepelekan itu, tidak menganggap kemurahan Tuhan, dia sama aja sedang menimbun murka. Dan di sini dikatakan oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tetap kalau berbuat dosa, kalau ada dalam kejahatan, tetap akan dihukum. Makanya tadi ketidakpercayaan mendatangkan hukuman. Jadi ini dua, saudaraku ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan datang mengampuni, menyelamatkan, dan kita harus bertobat, itu akan mengubah hidup kita, menyelamatkan. Tetapi ketika kita tidak percaya dan mengeraskan hati, tetap bertahan dalam keadaan kita malah kompromi, malah toleransi, ya karena kelemahan, karena keadaan, karena situasi. Ini sebenarnya bukan kemauan aku, ini karena keadaan, karena situasi. Ya kan kadang-kadang ya habis gimana, aku nggak bisa, mau tidak mau ya aku harus mengerjakan itu, melakukan itu. Saudaraku, sebenarnya di dalam Tuhan tuh tidak ada tidak ada kompromi, tidak ada pilihan. Ya tetap yang dilakukan itu, kalau mau selamat ya bertobat, lakukan firman, lakukan kebenaran.
Tidak ada yang menyelamatkan kita di luar kebenaran. Yang memerdekakan kita itu hanya kebenaran. Yang menyelamatkan kita ketika kita percaya dan melakukan kebenaran itu. Hanya itu. Di luar itu saudaraku tetap berbicara hukuman. Bahkan di sini dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi benar-benar saudaraku ya, apa yang kita kerjakan itu yang kita tuai, itu yang dibalaskan kepada kita. Makanya di sini dikatakan ayat kembali ke Maliaki 2:17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Ya, jadi kita bikin susah Tuhan. Waktu kita merasa, ya mana buktinya, katanya mau ini, kalau berbuat dosa ada hukumannya, mana buktinya, aku oke-oke aja kok, nggak masalah ya, aku bohong nggak masalah ya, aku berbuat jahat nggak masalah, aku kepahitan, kecewa, sepertinya masih ditolong Tuhan. Hati-hati saudaraku, kita bikin susah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selamat, gitu ya. Tuhan mau kita itu tidak binasa. Ya, Tuhan memperjuangkan segala macam cara, tetapi di saat kita tidak mau, saudaraku, di situ dikatakan kita membuat Tuhan susah. Dan di sini dikatakan kalau kita merasa bahwa berbuat jahat itu adalah baik di mata Tuhan, hati-hati saudaraku. Jadi kita harus tahu yang benar itu tetap kebenarannya, tetap firman-Nya. Di luar itu tidak berkenan saudaraku. Jadi kembali lagi ya, kita harus tahu kebenaran. Jangan sampai kita berbalik gitu ya, seolah-olah tidak apa-apa ya kan berbuat jahat. Allah mengerti, Allah peduli. Jadi saudaraku, ikut Tuhan itu tidak ada dua, tidak ada iya dan tidak, hanya ada iya. Pilihannya hanya ada satu, melakukan atau tidak melakukan. Dan pilihannya cuma satu, harus melakukan. Ketika tidak melakukan, ya itu yang membuat kita, itu yang bisa mendatangkan hukuman atas hidup kita. Jadi ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak melakukan, itulah yang mendatangkan hukuman. Kenapa? Karena kita berlawanan dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan, ketika kita tidak mau percaya, sama aja kita berlawanan dengan Tuhan. Dan kalau posisi kita tidak bersama dengan Tuhan, ya siapa yang bisa menolong kita? Sudah pasti posisinya binasa. Jadi siang hari ini yang poin yang paling utama saudaraku ya, kalau ketidakpercayaan mendatangkan hukuman, sadari gitu ya bahwa benar-benar ikut Tuhan itu harus melakukan firman Tuhan, harus hidup dalam firman Tuhan, tidak boleh tidak. Ya kalaupun sepertinya ketika orang berbuat jahat, berbuat dosa, sepertinya belum dihukum, saya katakan tidak dihukum ya, belum dihukum. Kalau di sini kan dibilang ia berkenan, bahkan dibilang mana buktinya, nggak ada ya. Kadang-kadang orang kan kalau saking sombongnya, mana Tuhan buktinya, nggak, aku nggak apa-apa tuh ya. Saudaraku, jangan mencobai Tuhan gitu ya, jangan mencobai Tuhan ya. Dari firman ini benar-benar kita belajar, ketika tidak percaya itulah yang mendatangkan hukuman, tetapi di saat kita percaya itulah yang menyelamatkan kita. Kita lanjut ya dari Maliaki 3:1. Di sini dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku lihat ya, bagaimana Tuhan tidak susah ketika orang itu tidak mau gitu ya. Karena tadi di awal saya udah bilang, Tuhan itu sudah mengerjakan dengan begitu luar biasa. Saudaraku, di sini dibilang, aku menyuruh utusanku. Jadi saudaraku, saya percaya Tuhan itu tidak bekerja sendiri. Dia memakai anak-anak Tuhan, dia memakai anak-anaknya, dia memakai hamba-hambanya, dia mengutus anak-anaknya, dia mengutus hamba-hambanya. Jadi saudaraku, dari firman ini juga kita pelajari, jangan anggap sepele hamba-hamba Tuhan. Jangan anggap sepele saudaraku, karena mereka itu orang-orang yang diutus Tuhan. Orang-orang yang diutus Tuhan, dan di sini dikatakan mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan gitu. Jadi kapan Tuhan datang kan kita tidak tahu. Di sini dikatakan dia mendadak, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk. Kita tidak tahu Tuhan itu kapan datangnya saudaraku. Tetapi dari firman ini kita pelajari bahwa Tuhan mengutus hamba-hambanya. Tuhan mengutus untuk mempersiapkan jalan. Jadi ketika orang percaya saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada firman, ketika kita percaya juga kepada hamba Tuhan, percaya kepada firman yang diberitakan, itu sedang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, membuka jalan. Jadi saudaraku, benar-benar ya, kepercayaan kita itulah yang menyelamatkan kita. Ya kalau kita tidak percaya, jalan itu tidak akan ada.
Jalan itu tidak ada. Tapi di saat kita percaya, saudaraku, disitulah jalan itu dipersiapkan. Kita mungkin hari ini nggak lihat, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi saudaraku percayalah bahwa Tuhan bekerja. Di sini kan jelas sekali ya. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Tuhan mau bilang di sini kan pakai tanda seru, itu utusanku itu sedang mempersiapkan jalan. Jadi kalau mau bertemu dengan Tuhan, dengarkan firman. Ya jangan anggap sepele firman. Jadi saudaraku, ya biarlah kita mulai belajar gitu ya. Ya seperti apapun utusan Tuhan itu, seperti apapun hamba Tuhan itu. Kalau itu seizin Tuhan, kalau yang disampaikan itu firman, sama aja dia sedang bikin jalan. Jadi ketika kita menolak firman, ketika kita menolak hamba Tuhan, ketika kita tidak percaya, sama aja jalan itu tertutup. Nggak ada jalannya gitu. Kapan Tuhan datang kan kita nggak tahu. Tetapi di sini dibilang, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ya, saudaraku lihat, kapan Tuhan mau datang kita tidak pernah tahu. Tetapi persiapan itu harus ada. Makanya persiapkanlah diri kita dengan jalan percaya kepada Tuhan. Saudaraku, apakah kita mengerti hari ini atau belum itu tidak penting. Lihat atau tidak lihat itu juga bukan itu. Tetapi hati kita ini perlu dibangun untuk percaya kepada Tuhan. Ya percaya kepada utusannya Tuhan. Mengerti bahwa kenapa sih harus ibadah. Kenapa harus bersekutu? Kenapa firman diberitakan? Ternyata itu sedang bikin jalan, saudaraku. Sedang bikin jalan supaya Tuhan masuk. Jadi mulai hari ini berarti kita harus meresponi, entahkah itu doa pribadi, entahkah itu di dalam ibadah. Kalau ada firman yang disampaikan, kalau ada utusan Tuhan, berarti ini Tuhan sedang membuka jalan. Nah kalau kita buka hati, kalau kita percaya, kita sambut, ternyata di dalam rohnya jalan itu sedang dibangun. Jalan itu dibangun, saudaraku. Saya juga merasa diberkati dari firman ini. Iya ya. Ya, kadang-kadang kita belum lihat, saudaraku. Mungkin kita berdoa buat pertobatan, buat keselamatan keluarga, pertobatan keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Gimana sih caranya ya Tuhan supaya mereka bertobat? Atau kita sendiri gimana sih caranya Tuhan berubah? Bagian kita nggak tahu, saudaraku. Tetapi bagian kita hari ini percayalah kepada utusan-utusan Tuhan. Percayalah kepada firman. Apa yang disampaikan, apa yang diperdengarkan, sambut, kerjakanlah itu. Karena ketika kita mengerjakan itu, disitulah jalan itu terbuka. Dan di sini dikatakan, mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi benar-benar Tuhan itu mau datang, Tuhan itu mau masuk, saudaraku. Kapan gak tahu. Jadi sekarang biarlah kita, dengan kita membuka hati, dengan kita percaya, sama aja kita sedang mempersiapkan jalan, membuka jalan supaya Tuhan masuk. Ya, kita kan nggak tahu, saudaraku, kapan. Ya, kalau hari ini Tuhan ternyata mau datang, tapi hari ini kita mengeraskan hati, hari ini kita marah, hari ini kita kecewa, kita bertahan dalam kecewa, padahal ternyata Tuhan mau masuk. Ya, kita mengeraskan hati, nggak mau dengar, padahal Tuhan mau masuk. Kan rugi ya, saudaraku ya. Kalau Tuhan masuk, kan Dia mau menyelamatkan, mau menguduskan. Tapi dengan kita bertahan, dengan kita keras, dengan kita ini, kita akhirnya tidak bisa menerima Tuhan. Ya saudaraku, iblis juga tahu, saudaraku, dia tidak tahu kapan waktunya. Tetapi dengan segala macam cara, setiap waktu dia berjuang untuk menarik kita jauh dari Tuhan, untuk jalan itu tertutup. Jadi saudaraku, bukakanlah jalan buat Tuhan masuk dalam hidupmu dengan terus memperjuangkan untuk menyambut firman, untuk menerima hamba Tuhan, untuk mendengarkan. Karena dengan cara itu Tuhan bekerja dan Tuhan masuk. Dan di sini dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Nah saudaraku, ya, kenapa sih Tuhan mempersiapkan, saudaraku? Ya karena kita tidak tahu, kita tidak mengerti, ya kita tidak tahu Tuhan itu kalau datang seperti apa. Tapi satu hal di sini, saudaraku, gitu kan, di sini dikatakan, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Saudaraku, kenapa dikatakan siapa yang dapat tahan, siapa yang dapat tetap berdiri? Saudaraku, seperti tadi di awal saya bilang, Tuhan itu terang, Tuhan itu kudus, Tuhan itu berkuasa.
Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan kita bertobat, dengan kita mengaku dosa, dengan kita membebaskan hati, dengan kita dibersihkan, kita nggak bisa menerima Tuhan dalam hidup kita. Karena kekudusannya itu menghancurkan kita. Kekudusan Tuhan itu menghancurkan kita. Terangnya itu menghancurkan kegelapan. Jadi ketika kita mempertahankan itu, saudaraku, kita akan berlawanan. Makanya di sini dibilang siapa yang akan dapat bertahan pada hari kedatangannya. Nggak bisa tahan, saudaraku. Ya kita lihat aja lah kalau pada saat pengurapan, coba. Kalau benar-benar buka hati, saudaraku, ya kita nggak tahan, kita akan nangis, kita akan tersungkur, kita akan menyadari dosa kita, siapa kita. Tapi yang keras pun bisa terlempar juga. Kita ya sebenarnya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan menghendaki kita selamat, kita benar-benar nggak bisa selamat, saudaraku. Benar-benar nggak bisa selamat. Ya kenapa? Naturnya kita ini tetap aja dosa. Ya kemarin hari Jumat kan firmannya begitu. Kalau dosa itu kan berbicara perbuatan. Perbuatannya itu, perbuatan daging itu tetap aja walaupun tahu firman, tetap yang dikerjakan dagingnya. Dan dari firman kemarin kan cuma satu, minta dipimpin Roh Kudus. Karena ketika dipimpin Roh Kudus tinggal, Roh itu akan berbuah. Buahnya itulah yang membuat kita bisa mengalahkan daging. Ya, tetapi kalau sekarang jangankan buat terima, jangankan sampai berbuah. Kalau menutup hati, mengeraskan hati, tidak bisa Roh Kudus itu masuk bekerja sampai berbuah. Yang muncul tetap dagingnya. Gitu. Jadi kalau posisinya dalam daging, posisinya dalam dosa, dalam gelap, sudah pasti nggak akan bisa bertahan, saudara, nggak bisa. Dan di sini dikatakan sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi Tuhan itu datang modelnya seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Jadi Tuhan datang itu memang untuk membakar, ya api pemurni logam. Dengan api, ya logam itu dimurnikan dengan api, dicairkan kembali. Ya kalau dia emas murni, ya dia tidak akan ya dia mencair, dia tetap jadi emas dan dibentuk menjadi yang baru. Ya sabun tukang penatu berarti kan sama aja, dicuci, dibersihin. Jadi Tuhan datang itu memang untuk untuk memurnikan, untuk menyucikan. Dan dia datang dengan api, dia datang dengan sabun. Jadi kalau posisi kita tidak murni, posisi kita tidak tidak menyerah, tidak percaya, posisi kita berlawanan, kita akan kalah ketika dibakar, ketika akan disuci, kita akan habis. Karena posisinya tidak bersama dengan Tuhan, saudaraku, posisi ada dalam gelap. Dan di sini dikatakan juga ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan baik, Tuhan datang seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Jadi Tuhan datang seperti itu, sudah bawa api. Ya, dia sudah bawa kuasa, dia sudah bawa kekudusan. Itu seperti api yang akan memurnikan. Ya, kalau tidak murni pasti terbakar. Kalau tidak murni akan angus, habis. Ya, sama juga seperti sabun. Sabun itu kan mencuci, membuang kotoran. Kalau kotor pasti akan terbuang. Tapi kalau memang mau dibersihkan, ya yang tinggal itu kan yang bersih, kotoran-kotorannya semua dibuang. Ya kalau kita dalam dosa, dalam kotor, kita termasuk yang dibuang. Tetapi ketika kita mau dibersihkan, ya kita tidak akan terhilang, saudaraku. Dan di sini dibilang dia akan duduk seperti orang yang memurnikan. Jadi Tuhan datang seperti api dan dia akan duduk, dia akan ngerjain terus, saudaraku. Nah, saya renungkan ayat ini ya karena kalau dibilang siapa bisa tahan, siapa yang tahan? Gak ada yang tahan, saudaraku. Kalau kita mengeraskan hati, kita berlawanan, kita gak akan bisa. Karena Tuhan mau memurnikan, Tuhan mau menguduskan, Tuhan mau membersihkan. Tapi kalau orangnya tidak mau dimurnikan, orangnya tidak mau dibersihkan, orangnya tidak mau percaya, tidak mau terima, saudaraku, capek, gak kuat. Itu jadi sakit, jadi menyakiti. Jadi orang itu akan tersakiti. Ya karena Tuhan itu datang kan begitu. Ya dibakar. Ya kalau tidak murni, hangus gitu. Jadi kalau kita berlawanan dengan Tuhan, saudaraku, siapa yang tahan, siapa yang kuat? Kita akan seperti berlawanan, kita akan hancur.
kita akan hancur saudaraku. Dan Tuhan bekerja bukan sebentar. Tuhan bekerja, Tuhan akan duduk sampai selesai. Karena Tuhan punya tujuan, perhatikan di sini ya. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, saudaraku lihat, sebenarnya Tuhan luar biasa ya, gitu. Tuhan saya baca ayat ini ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah sekarang saudaraku, saya renungkan begini, itu kan yang mau disembah Tuhan, yang mau dikasih Tuhan, yang mau diberikan persembahan Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu dia maunya yang murni, yang kudus. Nah, ketika dia lihat ada yang tidak baik, saudaraku, ya Tuhan menguduskan itu, membersihkan itu sampai itu bisa jadi baik. Jadi Tuhan bukan membuang, tapi ketika tidak mau diubah, itulah terbuang. Gitu ya. Tetapi di sini saudaraku ya, kenapa Tuhan datang seperti api? Kenapa seperti tukang penatu? Ya benar-benar Tuhan memang mau menyelamatkan, dan di sini dikatakan supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sampai bisa mempersembahkan yang benar. Itulah Tuhan kita saudaraku. Luar biasa ya. Jadi itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan benar-benar ibaratnya tuh serius, Tuhan benar-benar mau saudaraku, betapa ruginya kita ketika kita tidak sejalan dengan Tuhan, ketika kita tidak meresponi Tuhan. Kalau kita masih berpusat kepada diri sendiri, kita melihat keadaan kita terus saudaraku, kita tidak akan dapat apa-apa. Yang ada tuh cuman kalau kita mengikuti keadaan kita, yang merasa sedih terus, kecewa terus, marah terus, ya mengasihani diri sendiri, iri, semua itu yang kita pertahankan, semua yang jahat itu saudaraku. Kita melihat diri kita begitu dan kita tidak mau keluar dari situ saudaraku. Ya sudah pasti kita akan berlawanan. Karena Tuhan mau sampai orang itu bisa mempersembahkan yang benar. Berarti kan semuanya itu sampai bisa bebas, sampai bisa lepas. Sekarang kalau kita benar-benar ikut Tuhan, pasti yang Tuhan perlihatkan pertama kelemahan-kelemahan kita. Semua yang tidak baik itu, makanya butuh percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Ketika orang mau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun. Dan Tuhan akan perlihatkan semua keadaan-keadaan yang tidak baik itu. Dan Tuhan perlihatkan bukan Tuhan mau menghukum. Ya kembali lagi ya, Tuhan mau membersihkan, Tuhan mau menguduskan, dan benar-benar sampai bisa mempersembahkan yang benar. Jadi hari ini saudaraku, kita tidak perlu takut mengikuti Tuhan. Karena benar-benar Tuhan tahu siapa kita. Ketika persembahan kita belum benar, justru Tuhan mau meluruskan itu. Makanya butuh kita percaya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu, tundukkan kepada Tuhan. Kalau diperlihatkan, Tuhan bukan mau menghukum, Tuhan justru mau menyelamatkan. Tapi ketika diperlihatkan, kita tidak meresponi, kita marah, kita kecewa, itu benar-benar akhirnya jadi dihukum. Tetapi ketika diperlihatkan saudaraku, dan kita mau meresponi Tuhan, mau membuka hati buat Tuhan, mau menyadari, saudaraku, itulah yang membuat kita bisa lepas dari hukuman. Gitu. Jadi ini saudaraku ya, benar-benar saya pertama waktu dapat ayat ini saudaraku, judul perikopnya kan Tuhan datang untuk menghukum. Ya saya pikir tadinya pasti ini kan bicara apa ya yang untuk menghukum. Tapi kalau dilihat ya ternyata malah sebaliknya, Tuhan sebenarnya bukan mau menghukum gitu ya. Kalau kita benar-benar mau percaya, justru Tuhan itu mau menyelamatkan. Di sini kan lihat Tuhan mempersiapkan jalan. Ya, Tuhan mempersiapkan jalan. Terus Tuhan mengingatkan tidak ada yang bisa bertahan gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan datang dengan api, Tuhan datang dengan sabun, dan Tuhan mengerjakan hidup kita. Tapi tujuan Tuhan sebenarnya bukan juga mau menghancurkan. Kan memang gak ada yang tahan kalau Tuhan datang. Siapa yang tahan? Karena dia datang dengan api. Tetapi ketika orang itu juga mau terima, mau percaya, Tuhan bukan mau menghancurkan sebenarnya. Tuhan mau di sini dikatakan menyucikan, Tuhan mau menyucikan supaya bisa mempersembahkan korban yang benar. Ya kan apa ya, beda sekali ya menurut pikiran manusia, mungkin aduh nggak sanggup. Tuhan seperti itu ya kan. Kadang-kadang kalau konseling saudaraku ya, kalau ini aduh Bu saya nggak berani janji kalau saya itu bisa bertobat, bisa berubah. Ya memang dengan kekuatan sendiri nggak ada yang bisa. Tapi yang membuat kita bisa baik itu sebenarnya bukan kekuatan kita, karena rohnya yang ada di dalam kita.
Makanya butuh kepercayaan. Itulah modal utamanya, percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu yang akan menuntun kita. Rohnya yang akan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita yang tadinya harusnya dihukum tidak jadi dihukum. Bahkan di sini Tuhan akan mengubah, Tuhan membuka jalan supaya dia bisa masuk, supaya dia bisa membersihkan, dan di sini sampai bisa mempersembahkan korban yang benar. Luar biasa nggak saudaraku? Jadi kalau benar-benar ibadahnya benar, persekutuannya benar, terima firman-Nya benar, itu pasti yang ada itu jalan terbuka sampai Tuhan bisa masuk, sampai bisa mempersembahkan yang benar. Pasti akan ada perubahan. Itu tandanya bersama Tuhan, tandanya Tuhan ada dalam hidupnya, dalam hidup kita, tandanya Tuhan bekerja dalam hidup kita sampai bisa mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Dan di sini lanjut ya. Maka persembahan ayat 4, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ya, saudaraku, sebenarnya setiap kita itu diciptakan, Tuhan merencanakan yang baik untuk melayani, untuk mengasihi. Ya, Tuhan merencanakan yang baik, tetapi karena memang sifat daging itu dosa, saudaraku, dosa itulah yang membuat kita akhirnya jauh dari rencana Tuhan, jauh dari panggilan Tuhan, jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika kita, walaupun dalam dosa, ketika kita mau percaya, mau bertobat, membuka jalan buat Tuhan bekerja dan Tuhan masuk, Tuhan menguduskan sampai bisa mempersembahkan. Dan di sini dikatakan persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Gitu saudaraku ya. Jadi sampai apa yang kita kerjakan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya kalau ditanya siapa yang mau, ya pasti semuanya mau ya, terutama mungkin yang sudah melayani. Ya betapa ruginya kalau sudah mengerjakan, sudah ada di dalam gereja, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi hatinya tidak mengikuti Tuhan, hatinya tidak percaya, hatinya tidak terima Tuhan, tidak bisa terima keselamatan. Dan akhirnya walaupun mempersembahkan belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya saudaraku, kita perlu renungkan ini, terutama yang sudah melayani. Apakah hari ini persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan? Dimulai dari hati kita. Mari cek hati kita pribadi lepas pribadi. Seperti apa hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh mau terima? Apakah sungguh-sungguh mau mengikuti? Kalau sungguh-sungguh mau percaya, mau terima, saya percaya Tuhan akan membersihkan, Tuhan akan menyucikan sampai bisa mempersembahkan yang benar. Bahkan di sini kan persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa saudaraku ya. Jadi ini apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan itu dua. Buat orang yang percaya, mau terima, mau mengikuti, kedatangan Tuhan itu menyelamatkan. Tetapi buat yang tidak percaya, kedatangan Tuhan itu justru mendatangkan hukuman. Dan di sini ayat 5 yang terakhir, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Ya saudaraku, ini bicara keadilan Tuhan, bicara kekudusan Tuhan. Di sini dikatakan aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Jadi memang benar-benar ya, ketika orang tidak mau bertobat, ketika orang bertahan, Tuhan Tuhan akan menghakimi. Di sini kan dikatakan ya, Tuhan dan akan segera menjadi saksi. Saya baca ulang ya ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi. Ya jadi ya Tuhan mendatangi di sini kan dibilang tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan. Saudaraku, ya ternyata Tuhan ada, Tuhan mendekati. Ya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa, Tuhan mendekati gitu ya, menjadi saksi. Berarti kan Tuhan mau mendekati, memperlihatkan, menyaksikan. Nah di situ kan pilihan ada dua. Ketika posisinya Anda seperti ini, ada dalam perzinahan, menindas, memperlakukan yang tidak baik, saudaraku, apa yang di sini kan tukang-tukang sihir ya. Di situ dikatakan Tuhan mendekat, dan di sini dibilang menghakimi.
menghakimi mereka. Tetapi ketika orang itu mau bertobat, saya percaya justru penghakiman itu tidak membawa kepada hukuman, tetapi kepada keselamatan. Tetapi ketika tidak mau bertobat, penghakiman itu yang akan menghukum. Ya kenapa? Karena tidak mau menerima Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, ini yang bisa disampaikan gitu ya saudaraku ya. Ya supaya kita juga benar-benar belajar ya saudaraku dari firman ini. Saya mau mengajak kita semuanya untuk kita benar-benar belajar meresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu yang ada saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan mau menghakimi, kapan Tuhan mau berperkara. Ketika Tuhan datang menghampiri seperti tadi, dia datang mau menghakimi dan menjadi saksi berdiri di antara orang berdosa. Dan ketika pada saat itu kita tidak siap, ketika kita tidak percaya, hati kita keras, akhirnya benar-benar kita tidak bisa diselamatkan. Bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan, tapi keadaan kita tidak bisa diselamatkan karena kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita menolak Tuhan. Jadi saudaraku, ini firman-Nya siang hari ini yang bisa dibagikan ya. Biarlah dari firman ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama berjuang, khususnya buat saudara-saudaraku yang sudah melayani. Mari kita mau periksa hati kita masing-masing, mau koreksi hidup kita masing-masing. Posisi kita di mana? Apakah kita termasuk bagian orang yang percaya, yang meresponi Tuhan, yang mau bertobat, yang mau merendahkan hati, yang mau menerima Tuhan? Atau kita termasuk orang yang tidak percaya, yang tidak peduli, tidak mau tahu, tetap mengeraskan hati, ya tidak mau mendengar omongan hamba-hamba Tuhan, tidak mau saudaraku. Ya, kalau seperti itu berarti termasuk yang dihukum gitu. Jadi biarlah firman siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Tuhan pasti akan datang, tidak tahu kapan waktunya. Kalau dia datang dengan api, dia datang dengan sabun, dia datang untuk membakar, memurnikan, menyucikan, menguduskan. Posisi kita ada di mana? Kalau posisi kita bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan datang saudaraku, kita bisa bertahan. Kita bisa melewati karena kita mau melepaskan dosa. Kita mau melepaskan semua yang tidak baik. Kita mau melepaskan semua kotoran. Posisinya akan diselamatkan. Tapi ketika tetap mengeraskan hati, tidak mau terima, tidak mau percaya saudaraku, itulah yang termasuk akan dihukum karena pada dasarnya kita sudah terhukum karena dosa kita. Jadi tinggal menggenapi bahwa benar-benar dosa itu membawa kepada kebinasaan. Dosa itu membawa kepada penghukuman. Ya ketika kita tetap di dalam dosa, ya akhirnya kita binasa. Tapi ketika kita mau buang dosa, kita diselamatkan. Ya mungkin ini firman Tuhan siang hari ini. Biarkan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, supaya kita tidak lagi menganggap sepele utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak menganggap sepele ibadah, tidak menganggap sepele firman Tuhan. Karena kita tahu di situ ternyata Tuhan sedang membuka jalan. Karena Tuhan mau masuk, Tuhan mau bekerja. Biarlah kita meresponi dengan membuka hati saudaraku. Supaya benar-benar ketika Tuhan hadir, kita ada. Dan benar-benar akhirnya karena kita percaya, akhirnya kita termasuk yang diselamatkan. Ya, bukan yang dihukum karena ketidakpercayaan. Jadi ini firman-Nya siang hari ini, biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan tutup firman Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami mau benar-benar belajar, mau benar-benar mengerti bahwa benar-benar Tuhan terus bekerja untuk mempersiapkan jalan, untuk Tuhan bisa masuk, untuk Tuhan bisa membawa api untuk menguduskan, untuk Tuhan bisa membebaskan, sehingga benar-benar yang mau menerima Tuhan, yang mau menyambut Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus bisa mendapatkan keselamatan karena mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan ampuni semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong yang belum mengerti, yang masih mengeraskan hati, yang masih berlawanan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan untuk benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, materaikan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu ya Bapa, untuk benar-benar mengambil keputusan untuk tidak menganggap sepele ibadah, tidak menganggap sepele firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh mau meresponi, mau percaya, dan mau bertobat, mau berubah untuk benar-benar bisa mendapatkan bagian dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah bergabung beribadah, apapun yang dikerjakan ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati, yang melayani, yang beribadah juga Tuhan berkati.
biarkan kuasa-Mu yang menyempurnakan semuanya ya Bapa, dan apapun yang tidak baik semuanya dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Persembahan yang dibawa juga Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk dapat dipakai mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.